Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hadir kembali untuk melanjutkan materi tutorial ArcGIS bagian ketiga. Materi ini saya anggap penting, terutama bagi teman-teman yang terlibat dalam penyusunan RT/RW baik pada level provinsi, kabupaten, maupun kota. Kenapa saya bilang demikian? Karena tutorial ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi ketika diasistensi di BIG. Apa yang perlu kita pahami dari materi ini? Jadi, yang perlu kita pahami secara bersama adalah bagaimana langkah-langkah dalam menyiapkan citra digital yang sesuai dengan standar BIG, mulai dari cara melakukan koreksi secara geometris dengan akurasi yang tinggi, karena ini yang dijadikan dasar di dalam pembuatan peta-peta tematik dan peta rencana yang dijadikan rujukan secara geometris pada peta-peta yang dihasilkan nantinya. Jadi, percuma saja kita memproduksi peta-peta yang digunakan di dalam penyusunan RT/RW kalau citra digital yang digunakan tidak distandarisasi sesuai dengan standar BIG. Untuk kebutuhan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu bagaimana memilih citra yang tepat sesuai dengan skala perencanaan. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan proyeksi geometris. Yang ketiga itu adalah bagaimana hubungan antara luas wilayah perencanaan dengan jumlah titik uji akurasi. Dan yang keempat adalah bagaimana tingkat ketelitian citra hasil koreksi geometris hubungannya dengan skala. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita lihat beberapa aturan-aturan yang ada. Saya mulai dulu dengan aturan yang dikemukakan oleh Wado R. Tobler. Jadi berdasarkan formulasi yang dikemukakan oleh Wado R. Tobler, beliau mengatakan bahwa hubungan antara skala dengan resolusi citra diformulasikan seperti ini. Jadi skala itu sama dengan 1 berbanding 2000 kali resolusi citra. Sehingga output peta yang digunakan berdasarkan skala itu sangat bergantung dengan resolusi citra yang digunakan pada saat membuat peta tersebut. Di sini dicontohkan, kalau skala yang dihasilkan adalah 1 banding 1000, maka paling tidak resolusi citranya adalah 0,5 meter. Untuk kebutuhan itu, digunakanlah citra QuickBurst atau WorldView atau GeoEye. Untuk skala peta 1 banding 2000 dibutuhkan resolusi citra 1 meter, dan itu bisa menggunakan Iconos, GeoEye atau WorldView. Dan seterusnya, pada skala yang lebih kecil, misalkan 1 banding 50.000, digunakan resolusi citra 25 meter. Sehingga di sini kita bisa menggunakan citra Landsat TM yang resolusi multispektralnya itu sama dengan 30 meter. Atau menggunakan Aster SWIR yang resolusinya sama dengan 30 meter juga. Nah, untuk kebutuhan asistensi di BIG, maka BIG punya aturan sendiri. Tidak seperti yang dikemukakan oleh Tobler. Kalau menurut BIG, untuk kebutuhan
RT RW pada level perencanaan provinsi itu skalanya 1:250.000, maka citra yang digunakan paling tidak resolusinya 41 meter. Citra ini harus dilengkapi metadata. Nah, biasanya metadata ini adanya di raw data, sehingga ketika kita di asistensi itu biasanya dicari raw data dari citra yang kita gunakan. Tahun akuisisi data itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kemudian jenis datanya sudah terkoreksi geometris secara ortosistematis. Sudut pengambilan tidak boleh lebih besar dari 20 derajat. Dan tutupan awan tidak boleh lebih besar dari 10% dari luas wilayah. Untuk level perencanaan kabupaten, itu skalanya 1:50.000. Dan resolusi yang digunakan itu adalah resolusi citra 8 meter. Metadatanya sama dengan provinsi tadi, tahun akuisisi data juga sama, jenis data sama, sudut pengambilan juga sama, dan tutupan awannya sama. Pada level perencanaan kota, skalanya itu 1:25.000. Dengan resolusi citra yang dibutuhkan adalah 4 meter. Sehingga kalau kita lihat citra apa saja yang bisa kita gunakan pada level perencanaan provinsi, skala yang digunakan itu adalah 1:250.000. Sehingga jenis citra yang bisa digunakan adalah citra Landsat 8 yang memiliki resolusi 30 meter dan citra Asterswear yang memiliki resolusi 30 meter. Pada level kabupaten, skalanya itu 1:50.000. Di sini bisa menggunakan spot 6 atau 7 dengan multispektral yang memiliki resolusi 6 meter. Pada level kota, dengan skala 1:25.000, itu aturan BIG menggunakan resolusi 4 meter, sehingga yang bisa kita gunakan adalah Iconos multispektral 4 meter. Atau citra yang lain yang memiliki resolusi lebih tinggi daripada Iconos. Berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah di dalam melakukan koreksi geometris. Yang pertama itu melakukan desain persebaran titik kontrol tanah dan titik uji akurasi. Titik kontrol tanah itu biasa kita sebut sebagai GCP atau Ground Control Point, dan titik uji akurasi itu biasa kita sebut sebagai ICP atau Independent Control Point. Jadi sedapat mungkin persebaran titik kontrol tanah ini melingkupi hampir semua wilayah yang ada di citra. Jadi diusahakan menyebar secara merata. Demikian pula dengan titik uji akurasi. Yang kedua adalah melakukan pemilihan objek titik-titik kontrol tanah dan titik-titik uji akurasi. Bagaimana cara melakukan pemilihan objek? Jadi kita lihat di citra dan kita lihat di peta RBI, di mana objek-objek yang kenampakannya jelas di citra dan juga di RBI, sehingga mudah kita melakukan georeferensi di situ. Kemudian yang ketiga adalah melakukan proses koreksi geometris, dan selanjutnya kemudian kita uji akurasinya. Nah, berapa besar jumlah titik uji akurasi itu sangat bergantung dengan luas wilayah yang ada di citra. Jadi BIG sudah menetapkan bahwa kalau luasan lebih kecil dari 250 km persegi, maka jumlah titik uji
untuk ketelitian horizontalnya itu minimal 12 titik uji. Kemudian kalau 250 sampai 500 km persegi, paling tidak ada 20 titik uji. Dan seterusnya sampai luasan ini 2251 ditambah 2500, itu paling tidak ada 60 titik uji. Nah, kalau kita lihat di sini, penambahan 250 km persegi luasnya itu ada kenaikan sebesar 5 titik uji, sehingga luasan yang lebih besar daripada ini itu bisa dihitung sendiri. Bagaimana distribusi titik uji? Nah, seperti ini caranya. Jadi ini misalkan GCP-nya yang kita jadikan dasar untuk melakukan georeferensi. Kemudian setelah dilakukan georeferensi, maka kita lihat ICP-nya, dan ICP itu kita uji berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses georeferensi. Pada contoh yang akan saya tunjukkan nanti, saya menggunakan citra spot 6 untuk satu kabupaten, sehingga kalau kita mau lihat berapa ketelitian yang diminta pada skala kabupaten, yaitu 1:50.000, maka paling tidak menurut Perka BG nomor 6 tahun 2018 untuk kelas 1 itu paling tidak dia punya horizontal atau CE 90 dalam meter itu tidak lebih dari 15. Itu kalau kita mau menggunakan ketelitian kelas 1. Meskipun di BG mengambil titik tengah antara 15 dengan 30, jadi bisa sampai 20. Hanya saja kalau sudah lewat 20 itu harus diperbaiki kembali. Adapun dasar penentuan ketelitian akurasi itu bisa kita menggunakan formulasi ini. Jadi yang pertama kita hitung dulu RMS errornya. Nah, RMS errornya dihitung menggunakan rumus ini, yaitu akar dari jumlah titik X, koordinat X yang ada di RBI yang kita jadikan dasar sebagai GCP, dikurangi dengan koordinat X ICP, kemudian itu dikuadratkan, ditambah dengan koordinat Y yang ada di RBI, dikurangi dengan koordinat Y yang ada di ICP, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N, itu yang kemudian diakarkan. Ketemulah RMS errornya. Nah, dari RMS error, kemudian kita hitung nilai akurasinya. Nilai akurasi untuk horizontal, itu kita menggunakan CE 90, itu sama dengan 1,5175 dikali dengan RMS error. CE 90 itu adalah circular error 90. Ini adalah radius lingkaran yang menunjukkan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan posisi horizontal itu tidak boleh lebih dari radius nilai CE 90. 90% dari titik yang diuji harus berada di bawah dari 20 meter, dari radius 20 meter. Rumus ini mengacu pada standar United States National Map Accuracy Standards. Jadi inilah yang digunakan di dalam menghitung akurasi pada saat kita melakukan proses geometris. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah menentukan titik GCP-nya, kemudian kita masukkan nilai-nilainya di sini.
nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Kemudian kita melakukan koreksi geometris. Hasil koreksi geometris, kemudian kita mencari kembali objek-objek yang sesuai dengan yang ada di GCP. Kemudian kita lihat koordinat-koordinat yang dimiliki objek-objek tersebut, dan koordinat itu kemudian kita catat di sini. Kemudian di sini adalah menghitung selisih antara apa yang ada di RBI dengan apa yang ada di ICP. Ini adalah menghitung selisih antara X yang di sini dengan X yang di sini. Ini juga menghitung selisih antara Y yang ada di sini dengan Y yang ada di sini. Kemudian digunakan rumus ini untuk menghitung. Selanjutnya adalah menghitung jumlah berapa nilainya di sini, jumlah dari data yang ada. Kemudian menghitung rata-ratanya, kemudian menghitung RMS errornya, dan menghitung akurasi horizontalnya seperti yang dirumuskan tadi. Nah, sekarang coba kita lanjut dengan data yang ada. Yang pertama tentu kita buka dulu ArcMap-nya. Nah, di sini saya sudah buka ArcMap-nya. Kemudian kita panggil citra yang akan kita koreksi geometris atau yang akan kita georeferencing. Di sini citranya saya menggunakan spot 6. Ini spot yang saya sudah potong berdasarkan luas wilayah. Nah, ini kemudian batas kabupaten. Ini adalah batas kabupaten. Nah, sekarang berapa luasnya? Bisa kita lihat dari open attribute table. Di sini saya sudah menghitung luas dalam hektar dan luas dalam kilometer. Nah, coba kita hitung berapa luas totalnya. Kalau kita mau tahu berapa luas total dari kabupaten ini, coba kita klik kanan nama kolomnya. Kemudian kita buka statistiknya. Nah, di sini jumlahnya itu totalnya itu sebesar 1.790,4 km persegi. Nah, coba kita lihat aturan yang ada tadi. Nah, di sini sebutkan bahwa antara 1.700 sampai 2.000 km persegi, maka jumlah titik uji itu minimal 50. Nah, sekarang kita kembali ke kita punya data. Jadi di sini harus ada paling tidak 50 titik uji, termasuk tentu GCP-nya. Nah, ini saya tutup dulu. Pertama-tama itu yang saya lakukan adalah saya membagi 4 ini citra. Jadi saya punya data namanya grid 1. Nah, ini saya perbaiki dulu simbologinya. Oke. Jadi saya bagi 4. Kalau 50 idealnya kan di sini sekitar 12 atau 13 titik. Di sini 13 titik, berarti di sini 12 titik, 12 titik. Idealnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar di dalam penentuan titik GCP? Nah, yang paling mudah untuk dilihat itu adalah jalan.
saya ambil jalan yang ada di peta dasar untuk menentukan titik GCP-nya. Ini saya perbaiki dulu. Kasih warna merah. Nah, sekarang coba kita zoom sini, mulai dulu dari kuadran yang sebelah kiri ini. Coba kita cari data-data yang ada di sini, ya kan? Misalkan, nah ketemu ini misalkan. Nah, ini kan tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Ini tidak sesuai. Oke, ini tidak sesuai. Ini jelas kelihatan di citra di peta RBI ada persimpangan jalan. Nah, inilah misalkan kita pilih sebagai GCP-nya. Ini misalkan GCP-nya mestinya di sini kan? Berarti kita buat dulu satu file SHP untuk menampung titik-titik GCP-nya. Kita gunakan R-Catalog. Katalognya ini kemudian disimpan di mana? Kemudian ya misalkan di sini saja. New, kemudian save file. Nah, ini point tentunya kan? Ini GCP point. Kemudian sistem proyeksinya 50S karena UTM. Oke. Nah, ini kita tutup. Ini kita buat menjadi status editing, jadi start editing. Continue. Nah, di sini sudah aktif editingnya. Nah, supaya kita mudah mengklik di sini, sebaiknya kita buat snapnya, snapping options. Kita buat misalkan 5 pixel. Jadi gampang kita nunjuknya, langsung dia masuk ke situ. Nah, kemudian untuk memberikan poin-poin pada setiap titik yang kita pilih, di sini kita gunakan create feature. Di sini ada GCP, kemudian di sini ada poin. Nah, ini kita klik poin. Sekarang anggaplah di sini. Nah, kan? Kita sudah dapat satu GCP. Kemudian kita pindah lagi di tempat lain. Kemudian daerah mana misalkan. Nah, ini juga bisa. Usahakan di zoom sebesar mungkin sampai kita sudah tidak bisa mengidentifikasinya. Ini masih bisa kelihatan kan? Saya pakai 1:1650. Nah, ini lagi, ini kan mestinya di sini, tapi dia kan di sini. Jadi kita bikin lagi satu GCP di sini. Nah, kan mudah kan kalau kita atur snappingnya. Tuh, gampang menunjuknya ke situ. Itu terus yang kita lakukan sampai ya minimal 20% dari jumlah titik uji yang kita plotting di setiap kuadran. Nah, jadi kalau kita lihat sebaran jalan di sini lebih padat ketimbang di sini. Jadi boleh jadi kita hanya dapat 10 di sini, tapi selebihnya kita gunakan di daerah-daerah yang padat ini. Sehingga kalau di total secara keseluruhan masih tetap 50. Nah, itu yang kami lakukan, seterusnya sampai mendapat paling tidak 50 titik GCP. Ya. Setelah kita dapatkan semua
titik GCP, maka kita melakukan proses georeferencing seperti yang di tutorial yang kedua. Jadi kita georeferencing ini, kita cari koordinat-koordinat yang kira-kira, nah seperti ini, kemudian supaya kita bisa bebas, snappingnya kita atur kembali. Ini jadikan 0 dulu supaya kita bebas menarik ini. Nah, ini kita tarik sini, ini kita tarik sana. Oke, sama juga dengan yang lain, cari lagi GCP yang lain, misalkan yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini. Kemudian ini kita tarik ke sana. Dari sini kita tarik sini. Jadi caranya melakukan georeferencing terhadap nilai yang banyak ini, kita mulai dulu di pojok-pojok ini, pojok-pojok ini, pindah ke pojok ini, di sini, kemudian di sini. Setelah itu kita lakukan terhadap titik-titik yang lain. Oke, sebelum melakukan rectify, coba kita lihat dulu berapa besar RMS errornya. Nah, kalau kita lihat RMS error yang ada di sini, ini cukup kecil sebenarnya. Akan tetapi bukan ini yang akan kita gunakan. Nanti akan kita uji berdasarkan ICP. Kalau ini RMS error terhadap GCP dengan pergeseran koordinat-koordinat yang ada di sekitar GCP waktu kita melakukan proses georeferencing. Dan proses-proses pengambilan titiknya, sebenarnya pengambilan GCP-nya ini yang kita lakukan cukup bagus, sehingga ini bisa kita rectify. Nah, sekarang proses rectify kita gunakan menu georeferencing, kemudian pilih rectify, kemudian sini kita tulis spot UTM1, kemudian kita save. Oke, setelah proses rectify dilakukan, maka langkah selanjutnya kita buka citra hasil rektifikasi tadi. Tadi itu saya berikan nama spot UTM1, spot UTM1 ini. Nah, inilah citra hasil rektifikasi. Jadi spot UTM-nya bisa kita remove dulu. Nah, dari GCP yang ada kita buatkan titik ICP-nya. Sama juga dengan cara membuat titik GCP tadi. Kita buat titik ICP dari sini. Kita buka katalognya, kemudian di D, kemudian di sini kita buat sebuah file untuk ICP. ICP ini juga point, kemudian 50 SUTM, kemudian kita oke kan. Nah, sekarang kita dapatkan titik ICP-nya. Ini kemudian kita set dalam status editing. Nah, kemudian kita buat titiknya menggunakan create point. Ini point. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan enggak nempel betul. Berarti kan ada perbedaan antara titik GCP dengan citra hasil direktifikasi. Mestinya dia ada di sini. Jadi ini ICP-nya. Di sini titik ICP-nya. Kita klik saja di sini. Kita dapat titik
ICP 1. Kemudian GCP yang lain juga kita lakukan hal yang sama. Coba misalkan yang ini. Ini kita lihat. Ini terlalu besar. Nah, ini titik GCP-nya. Kalau kita mau bikin GCP yang baru di sini. Ini kan mestinya di sini nih. Ini mestinya di sini. Nah, jadi setiap titik GCP kita buat titik ICP, bagaimana lokasi-lokasi objek di sekitar GCP tersebut. Apakah dia berdempetan atau ada selisih dari koordinat GCP yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini kemudian yang kita lakukan sampai kurang lebih 50 titik ICP. Jadi titik ICP sama banyaknya dengan titik GCP. Setelah itu kita dapatkan, maka kita bisa save. Kita bisa save. Nah, sekarang coba kita lihat titik ICP-nya. Kita panggil titik ICP-nya. Titik ICP-nya. Nah, inilah titik ICP yang sudah kita buat tadi. Sekarang, setiap titik itu baik GCP maupun ICP-nya harus diberi nomor. Nah, bagaimana caranya memberi nomor? Misalkan titik GCP-nya kita buka tabel atributnya, kemudian kita berikan nomor di ID-nya ini. Jadi ID-nya ini kalau FID kan mulai dari 0 sampai 52. Nah, sekarang ini ID-nya kita pindahkan ke sini, tapi dikurangi 1 karena kita tidak menggunakan titik, kita tidak menggunakan nomor titik yang ke 0. Jadi ini kita copy saja dari sini, tapi ditambah dengan 1. Jadi mulai dari 1 kan, mulai dari 1 sampai yang 53. Di ICP juga begitu. Di ICP juga kita memberikan nomor yang FID tambah 1. Nah, coba kita lihat apakah nomor yang ada di ICP sama dengan nomor yang ada di GCP. Misalkan ini. Nah, ambil ini. Nah, ini kan GCP-nya, ini ICP-nya. Coba kita lihat GCP-nya dulu. GCP-nya itu ID-nya 10. ICP-nya ID-nya 3. Ini tidak benar ini. Kita nanti akan kesulitan pada saatnya mau diperkurangkan pada setiap koordinat. Nah, bagaimana triknya untuk mengatasi hal seperti ini? Jadi, bagusnya itu kita ambil rujukannya GCP. Jadi titik GCP yang kita jadi rujukan. Sehingga kita buffer dulu GCP. Ini GCP kita buffer. GCP kita buffer baru kita simpan di sini ya. GCP buffer. GCP buffer. GCP buff saja ya. GCP buff. Nah, kemudian kasihlah 100 meter buffernya. Kita oke kan? Kemudian dia buffer semua GCP. Nah, ini kita punya GCP buff. Ini kita punya GCP buff. Coba kita lihat. Misalkan di sini. Ah, ini. GCP itu ID-nya sama dengan 1. Buff ID-nya juga sama dengan 1. Jadi sama ini antara ID yang ada di GCP buff dengan yang ada di GCP. Ini kita hapus saja ini. Kita hanya butuh ID-nya. Nah, kemudian kita lakukan spatial join.
kita lakukan spatial join di Arc Toolbox. Ini kemudian kita pilih perintah untuk overlay, tapi overlay-nya menggunakan spatial join. Nah, di join kemana? Ke ICP, karena itu kan kita mau ambil ID-nya ya. Jadi GCP buff ini kita ambil ID-nya, kemudian ya kita kasih nama lah ICP baru, misalkan ICP baru. Oke, kita save ICP baru. Join one to one ya. Oke. Nah, ini kita punya ICP baru. ICP baru ini kita hapus. Ini kita hapus. ICP baru selain dia memiliki nomor titik yang lama, dia juga memiliki nomor titik hasil join tadi dengan GCP buff. Nah, ini nomor titik ini sama dengan nomor titik yang ada di GCP, sehingga nanti ini yang kita jadikan dasar ketika menghitung akurasinya antara GCP dengan ICP. Jadi bisa kita uji, bisa kita tes. Misalkan di sini bukan GCP buff yang kita mau, tapi antara GCP dengan ICP baru. Coba misalkan GCP ini ID-nya 1. Nah, coba kita lihat ICP baru. ICP baru ini jangan, enggak usah ini. Coba kita lihat ICP baru. Ah, ICP baru ID 1 ini 1, ID bawaannya 2 kan? Nomor titik yang sebelumnya 2, sekarang 1 karena bawaan dari GCP. Oke. Tugas kita selanjutnya adalah memberi koordinat di setiap titik ini, supaya koordinat-koordinatnya itu nanti yang akan kita uji antara GCP dengan ICP yang ini. Bagaimana caranya? Kita ada di Data Management Tools, kemudian ada Feature, kemudian ada Add X, Y koordinat. Nah, ini kita gunakan X, Y koordinat. Kita mulai dari GCP dulu. Kemudian kita okekan. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, ada koordinat X-nya dan koordinat Y-nya. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap ICP baru tadi. ICP baru. Kemudian kita okekan. Oke, ICP baru ini juga ada koordinatnya. Nah, koordinat-koordinat ini itu akan dimasukkan ke Excel. Jadi terlebih dahulu kita sudah siapkan dia punya apa? Dia punya tabel di Excel. Ini nomor koordinatnya titik yang baru ini. Kemudian titik GCP-nya masuk di sini, titik ICP-nya masuk di sini. Ini rumusnya saya sudah bikin, yaitu X yang ini E7 dikurang X yang ini dipangkat 2 kan? Oke. Nah, sekarang tinggal kita mengekspor. Di mana kita bisa mengekspor ke Excel? Kita gunakan kembali ini Arc Toolbox. Di Arc Toolbox itu ada Conversion Tools. Nah, ini ada Excel. Ada Excel. Table to Excel. Jadi table to Excel, GCP-nya. Baru kita kasih nama ini apa, koordinat atau GCP koordinat, GCP koordinat. Oke. Nah, sekarang dia lagi mengkonversi ke tabel. Nah, ini sudah berhasil GCP koordinat. Kemudian berikutnya adalah ICP-nya juga kita konversi ke Excel. Jadi ini ICP koordinat, ICP koordinat. Nah,
Ini kemudian kita okekan. Nah, oke, jadi sekarang saya sudah siapkan template-nya di dalam Excel untuk menghitung akurasinya. Jadi dari 53 data, ada 52 yang kita gunakan. Di sini adalah titik koordinatnya. Ini adalah titik koordinatnya. Jadi data 45 itu yang saya buang. Jadi sini sebenarnya TBK 46. Ini TBK 47. Ada tadi sedikit salah datanya, jadi saya buang 1. Sehingga yang ada hanya 52. Nah, di sini kita sudah buatkan rumusnya bahwa X RBI di sini dikurang X ICP di pangkat 2, jadi sudah dibikin rumusnya. Di sini juga sudah dibikin rumusnya. Di sini juga sudah dibikin rumusnya. Ini juga kita sudah bikin rumusnya, sehingga tinggal memasukkan angka-angka di sini. Jumlahnya juga kita sudah buat. Kemudian ini kita sudah buat, ini kita sudah buat, dan ini kita sudah buat. Jadi sudah ada semua ininya, dia punya angka. Sudah ada semua rumusnya. Jadi mulai dari K7 sampai dengan ini K58 ya, ini K58. Oke. Ini rata-rata sama dengan K59 dibagi dengan jumlah data sebenarnya. Ini K59 dibagi dengan jumlah data. Jumlah data itu sebesar berapa? Jumlah data sebesar 52. Kemudian ini adalah akar daripada yang ini, akar dari ini. Akar dari itu. Kemudian ini adalah 1,5175 dikali dengan ini. Oke, coba kita masukkan nilai GCP dan ICP-nya. Di sini saya sudah buka GCP koordinat tadi dan tinggal kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian sekarang ICP-nya. Ini ICP-nya. ICP-nya saya sudah sortir. Ini tinggal copy. Kemudian masukkan di sini. Nah, ini ada semua nilainya. Coba kita lihat berapa akurasinya. Akurasinya lumayan bagus ini. Akurasi horizontalnya sama dengan 13,711 meter. Ini sudah jauh di bawah 20 meter seperti yang direkomendasikan oleh BIG untuk level perencanaan kabupaten yang menggunakan skala 1:50.000. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga bisa dijadikan rujukan ketika akan melakukan koreksi geometris berdasarkan aturan-aturan yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.